Kondisi tahun lalu itu sangat berat bagi Bank Bukopin. Krisis kepemilikan membuat kinerja Bank Bukopin saat itu terus menurun, namun pemulihan bisnis untuk tahun ini ternyata sudah sangat membaik ya pasca masuknya KB Kukmin Bank sebagai pemegang saham pengendali. Akuisisi yang dilakukan KB Kukmin Bank dinilai banyak memberikan keuntungan dan membuat SDM Bank Bukopin juga ikut naik kelas. Nah, seperti apa aksi penyelamatan Bank Bukopin dan apa strateginya dalam mengoptimalkan kolaborasi? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Sengkarut kepemilikan saham Bank Bukopin sudah benar-benar berakhir. KB Kukmin Bank berhasil menjadi pemegang saham pengendali dengan 67% kepemilikan saham. Digitalisasi perbankan dan beragam inovasi diterapkan untuk meraih target menjadi 10 bank teratas di Indonesia pada 2025 mendatang. Kolaborasi Bank Bukopin dengan KB Kukmin Bank teraktualisasikan dengan pergantian logo dan nama menjadi KB Bukopin pada 8 Februari lalu. Aktivitas rebranding ini merupakan bagian dari proses transformasi dalam memperkuat posisi Bank KB Bukopin di industri keuangan tanah air. Dengan komitmen KB Kukmin Bank dan KB Financial Group menjadikan KB Bukopin sebagai bank baru, harapan baru, spirit baru, dan menjadi bintang finansial di Indonesia. KB Bukopin juga siap menjadi bank global dengan kekuatan domestik. Aspek digital akan diperkuat dengan penerapan KB Generation System, sehingga KB Bukopin diharapkan menjadi yang terdepan di bidang digital. Setelah mendapatkan suntikan dana segar dan berkolaborasi dengan KB Kukmin, bank dari Korea Selatan ya, Bank Bukopin itu terus berupaya merekonstruksi bisnisnya. Bank yang sejak bulan Februari lalu ini mengganti logo dan menamanya menjadi KB Bukopin, kini melanjutkan langkah pembenahan dan inovasi guna mencapai target besar pada tahun 2025. Nah, bagaimana jalannya kolaborasi KB Bukopin dan tantangan dalam memimpin bank yang sedang bertransformasi. Saat ini saya ditemani di studio oleh Presiden Direktur Bank KB Bukopin, Rifan Ahmad Purwantono. Halo Pak Rifan. Halo Pak Ramba. Sehat selalu? Salam sehat. Iya. Harus selalu sehat. Harus selalu sehat karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, yang ini sebenarnya merupakan topik yang membuat kita cukup optimis ya. Kita pandemi COVID-19 selama ini bicara mengenai krisis dan bisnis-bisnis yang mungkin mendapat kesulitan dan lain sebagainya, tapi kita lihat Bukopin yang sekarang bernama KB Bukopin ternyata dalam tahun COVID-19 ini justru bisa mendapatkan berekspansi. Ini luar biasa. Ya Pak Rifan, dan Bukopin itu sendiri, kalau saya masih ingat ini, bank ini cukup bersejarah. Betul. Didirikan sekitar tahun 70-an dan basisnya kan core-nya itu koperasi. Ya, tapi dalam perjalanannya tentu saja ya banyak tantangan dan termasuk pada akhir tahun 2019 itu ada masalah pendanaan. Ini mungkin bisa cerita sedikit ya Pak Rifan, sudah hampir 1 tahun jadi presidir KB Bukopin, tapi sebenarnya sudah cukup lama. Ya, bekerja dan berkecimpung di Bank Bukopin itu sendiri, itu apa sebenarnya yang terjadi sehingga perlu penyelamatan? Ya, betul. Tadi cerita flashback sedikit ya, bahwa betul kita tahun 70, tepatnya 10 Juli, dengan nama Bank Umum Koperasi. Jadi ini adalah satu niatan yang baik, bagaimana koperasi ini menjadi baik, kemudian didukung oleh perbankan. Di mana saat itu perindustri perbankan juga diminta untuk mensupport koperasi gitu, dan koperasi tidak henti-hentinya harus dijaga, mungkin sampai sekarang ya.
pengalaman kami yang dulu melihat bahwa koperasi ini kadang-kadang kalau mau bercanda, kenapa KUD nggak sukses? Karena ketua untung duluan, kebanyakan pengurusnya. Nah, tapi kemudian berjalan waktu, ternyata bisnis perbankan ini menjadi menarik, apalagi pada waktu didukung oleh bisnis dari Bulog sebagai pemegang saham. Dan kemudian terus-menerus kita melakukan perubahan bisnis, supply chain Bulog kita lakukan, hingga pada saat tahun 2015, karena bank ini tetap syarat dengan modal, pada waktu itulah masuklah Busowa Corporindo sebagai pemegang saham untuk menggantikan sebagian saham dari saham Koplindo. Kalau di total Bulog. Berapa persen waktu itu Pak Rifan masih ingat? Pada waktu di atas 10% itu, ya tentu saya. Kalau pada waktu masuk 38%. 38%, wah. Iya. Dan kemudian perubahan ini terjadi pada waktu 2018, 3 tahun berikutnya kan kita butuh modal kembali. Dan pada waktu Busowa karena tidak melakukan suntikan modal, sehingga dibutuhkanlah mitra baru. Tahun 2018, salah satu mitra yang masuk adalah KB Kukmin Bank. Dan pada waktu itu sehingga komposisi berubah, 23% Busowa, KB Kukmin menjadi 22%, baru Koplindo dan masyarakat. Ini adalah awal yang baik, bentuk kemitraan yang berbeda antar negara. Tapi kemudian selalu diingatkan regulator bahwa ini nggak selesai seperti ini. Harus menjaga konsistensi, stabil kebutuhan modal, pertumbuhan. Dan pada waktu tahun 2019, pada waktu itu regulator mengingatkan, ayo segera dilakukan store modal. Lebih lagi. Untuk lebih lagi, untuk persiapan, kondisi. Pada waktu itu belum berpikir pandemi. Gitu. Nah, karena action ini kemudian tidak dilakukan dengan segera, walaupun sudah diingatkan kepada kedua pemegang saham pengendali, karena kompromi harga, kompromi komposisi, kan ini pasti bukan sesuatu yang mudah. Saya yakin kemudian sampailah pada pandemi 2020, di mana kita nggak pernah mengetahui seperti itu, dan pada saat itu muncul hoax atas bank-bank yang kemungkinan ditutup. Nah, ini memang luar biasa dampaknya, dan ini adalah saksi yang harus kita perhatikan. Tidak ada bank yang kuat kalau terkena isu. Dan isu ini memang luar biasa dan memang terjadi. Padahal tidak ada yang signifikan. Laporan keuangan bukan untuk menentukan bank tutup. Capital, iya. Kalau CAR, katakanlah dari 12 turun menjadi 10, bukan berarti bank itu tutup kan. Gitu. Masih ada range lah untuk kita tetap bisa survive. Kita membuat aksi korporasi itu. Tapi pada waktu itu mungkin karena pandemi ini kan sensitif masyarakat. Dan juga kalau masalah mengenai bank yang tidak berhasil dan lain sebagainya, terus terang kita punya sejarah yang sangat menakutkan mengenai krisis perbankan yang melahirkan mungkin krisis ekonomi. Berapa 24 bank pernah dilikuidasi pada tahun 98, rush, dan juga ada mungkin bank-bank yang harus di bail out dan lain sebagainya. Jadi biasalah orang sudah merasa thinking of the worst. Dan memang itu akhirnya prosesnya lama, bahkan ada yang nggak selesai sampai puluhan tahun kan. Apalagi kalau dikaitkan dengan politik atau mungkin kebijakan yang dianggap kriminal dan lain sebagainya. Jadi bisa dipahami lah. Tapi ternyata bisa keluar dari ini karena ada itu penyelamat dari KB Kukmin ya kan. Ya, jadi yang menarik. Ada satu yang lebih simpel adalah pada waktu kita berpikir, ya emang semua harus ada dinamikanya seperti ini. Dan pada waktu krisis seperti itu dan kemudian satu-satunya jalan adalah ada setoran modal. Dan pada saat pandemi kita nggak bisa berharap dari investor lain. Pasti, justru kita minus waktu itu. Persis. Nah, pada itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana pemegang saham existing diberi penjelasan untuk bisa mensupport, memberikan capital atau modal kepada kami. Nah, tidak henti-hentinya itulah yang kita lakukan, dan support dari luar biasa pemerintah, kemudian regulator. Regulator juga memanggil Kukmin, memanggil Busowa untuk dijelaskan, ini selamatkan bank. Ternyata memang yang Mbak Desi sampaikan bahwa sekian tahun 24 bank, ini kalau dibiarkan juga pasti juga lebih dari 10 bank gitu, karena
dampaknya luar biasa. Iya, nanti bisa too big to fail juga. Betul. Ya. Pak Rifan, ini kita istirahat sebentar karena tapi perjalanan kita masih cukup panjang. Tapi singkatnya sekarang komposisi kepemilikannya itu seperti apa? KB Kukmin berapa persen, Boswa berapa persen, dan lain-lainnya itu bagaimana komposisi kepemilikan Perubahan dan sangat drastis. 3 terbesar adalah KB Kukmin 67%, 67%, wah di dan atas kemudian mayoritas kalau di begitu. atas 2/3, dan Ya. kemudian Boswa Corporation sekarang sudah 9%, 9%. dan pemerintah yang sekarang dialihkan dari pemerintah RI ke PPA 3,6%. 3,6%. Jadi bisa dikatakan bahwa ya pemeran utamanya saat ini sudah KB Kukmin Bank. Berubah. Tapi kita harus paham juga ini bank seperti apa, kenapa, dan mengapa mereka juga tertarik ya untuk bergabung lah istilahnya bersama Bukopin. Kita istirahat sebentar, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Presiden Direktur Bank KB atau KB Bukopin Rifan Ahmad Purwantono. Ini bank yang sejak tahun lalu ya berkolaborasi dengan bank dari Korea KB Kukmin ya. Nah, kita sudah melihat sekarang komposisi dari Bukopin yang baru sudah ganti nama, ganti logo jadi KB Bukopin. KB-nya itu karena KB Kukmin, ya. Komposisi kepemilikannya ini 67% dimiliki oleh KB Kukmin. Jadi mereka mayoritas, si Boswa masih ada 9%, selebihnya yang lain termasuk pemerintah. Nah, kalau saya lihat ini kenapa penting, karena ya sebuah bank itu aspek kepemilikannya itu merupakan bagian mendasar dari trust atau kepercayaan yang tentu saja diinginkan oleh nasabah. Gampang sekali bank itu goncang kalau ada sedikit goncang-gancing, apalagi kita yang masih trauma dengan sejarah dari perbankan kita. Jadi KB Kukmin ini sebenarnya bank seperti apa, kenapa mereka tertarik, dan basis dari bisnis mereka itu seperti apa, Pak Rifan? Karena Bukopin kita sudah jelas ya, koperasi dan UMKM mungkin yang jadi sasarannya. KB Kukmin Bank ini adalah bank nomor 2 terbesar di Korea Selatan. Tetapi industri finansialnya KB Financial Group-nya itu nomor 1 di Korea Selatan. Banknya sendiri punya aset 5.000 triliun. Jadi seluruh bank himbara di jumlah masih tinggi KB Kukmin besarnya. Kekuatan awalnya adalah mereka adalah bank yang fokus ke mortgage. Seperti di sini kan ada bank pemerintah yang ya, meminjamkan uang untuk kepemilikan KPR rumah dan sebagainya. ya, KPR. Tetapi kemudian setelah customer behavior yang mereka dapat, mereka kembangkan ke bisnis retailnya, ke UMKM dan sebagainya. Ini luar biasa besar. Dan kemudian mengembangkan di 24 negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia. Dan seluruh dari pengembangan bisnis di luar, mereka rata-rata memiliki hampir lebih 90% ke atas. Cuma 22% pada saat itulah punya di Bukopin. Nah, ini kesesuaian bisnis, kesesuaian mengembangkan bisnis di negara lain. Terutama KB ini sedang mengembangkan di Asia Tenggara, Kamboja, Vietnam, Thailand. Dan pada saat inilah kesempatan yang baik pada waktu melakukan seperti dialog dengan KB Kukmin. Saya coba menggambarkan bahwa dibanding 3 negara itu Indonesia luar biasa potensi. Bahkan secara secara di industri perbankan saja, Bukopin itu sendiri 57% UMKM portfolionya dan terbesar di antara bank lainnya. Mungkin ada semua mengklaim bank UMKM, tapi total betul-betul real UMKM di kita 57% portfolionya. 57% portfolionya. Iya, portfolionya. Artinya kesamaan ini kan pas. Jadi ada. Ketika KB akan melakukan ekspansi ke UMKM, ke microfinance, dan kemudian bahasanya itu memiliki Bank Bukopin yang cangkangnya sudah tepat, pengalaman dari koperasi, mengembangkan UMKM. Nah, kesesuaian ini dan melihat pengembangan di 24 negara, akhirnya melihat bahwa
yang tepat adalah membesarkan, menyelamatkan Bank Bukopin. Bank Bukopin, padahal tapi mereka kan sudah menjadi mitra sejak tahun 2018 2018, itu ya. ketika mereka bantu mensuntikan dana. Jadi Ya. sekarang aset keseluruhan dari KB Bukopin ini 70 triliun ya, Ya, kalau sekitar 76 tidak triliun, ya. salah, dengan kepemilikan mereka yang mayoritas. Tapi sebenarnya resiko ini kan harus ada how to convince them ya. Ya. Memang kalau kita lihat di Indonesia ini cukup banyak ya perusahaan-perusahaan Korea dan juga ekspat atau pekerja dari Korea. Ini kira-kira apa yang membuat mereka itu tergiur untuk mengambil Bukopin yang sebenarnya kan memiliki permasalahan kan waktu itu. Jadi resiko apa yang mereka pertimbangkan dan harapkan bahwa Bank Bukopin ini bisa menjadi salah satu bank yang naik kelas nantinya. Yang pertama bahwa di Korea Selatan, Indonesia adalah target pengembangan bisnis. Hampir banyak perusahaan. Banyak konsumennya. Betul, konsumtifnya lebih banyak lah. Di sisi lain kemudian melihat bahwa hampir 5.000 perusahaan Korea ada di Indonesia. Anggap 2.500-nya yang paling bagus lah gitu. Dan di sisi lain, mereka sekarang ini ingin mengharapkan UMKM yang aman. Adalah mitranya mereka. Nah, ini adalah kesesuaian. Pada waktu kami diskusi dengan Korean juga, kita buat bagaimana membentuk Korean Desk. Membentuk Korean, dan pasti bukan pinjaman. Karena perusahaan Korea ini kalau pinjaman rupiah pasti nggak masuk. Mereka direct pinjaman pasti dari Korea. Nah, bagaimana KB Kukmin Bank kemudian memelis database nasabah yang ada di Indonesia, dan mereka punya 220 kemarin yang pertama kali. Kemudian ini menjadi target market kita. Organisasi kita rubah. Nah, begitu melihat potensi yang luar biasa, mereka nganggap bahwa ya ini yang tepat gitu. Jadi mereka tidak hanya datang ke market baru, tapi mereka datang dengan relationship yang mereka buat, dan pada saat mereka masuk ke Korean Desk yang kita namakan sekarang, kemudian terbentuk ekosistem baru. Tidak ada perusahaan Korea berdiri sendiri, supplier dari Korea, nggak ada. Pasti akan bermitra lokal. Nah, lokal ini adalah pelaku UMKM yang dimana ada kepastian bayar, kepastian partner, yang kadang-kadang dilihat oleh bank lain, nggak ada keberanian. Jadi karena, sudah ada captive market sendiri. Persis, karena supply chain-nya kebangun di sini. Nah, tapi DNA dari Bukopin itu sendiri tidak hilang kan dengan masuknya KB Bukopin ini. Ya. Tapi justru bisa kalau malah lebih dibesarkan. Inilah penghargaan juga dari KB Kukmin kepada kita ya, bahwa ketika mengembangkan di negara-negara lain, mereka tetap menggunakan KB Kukmin, bukan nama lain. Tetapi ketika saya coba explain bagaimana Bukopin punya sejarah, bagaimana diterima masyarakat, bagaimana kita punya sekian juta nasabah, pelakunya UMKM juga, mereka menyayangkan kalau diganti. Toh, kolaborasi ini dengan nama KB Kukmin, KB Bukopin juga masih bisa dipakai. Dan ternyata ini membuat pride nasabah masih merasa bahwa, makanya ini kan saya lihat bahwa ini adalah bank nasional, tapi dengan rasa yang siap global. Iya, dan ini bank domestik ya, bank nasional, ya. Tapi secara kualitas harusnya bisa global. Sekarang sudah ini tier ketiga. Buku 3 kan? ya, buku 3. Dan pasti dengan adanya suntikan dana, one day ini bisa menjadi, ya diharapkan lebih naik kelas lagi Pak Rifan. Tapi ini kan kolaborasi kalau saya lihat ya, ini bukan saja dari segi masalah suntikan dana, dan menciptakan ekosistem yang harus berubah. Ini pasti kan ada transformasi yang secara menyeluruh ya, bukan saja dari segi visi misinya yang harus di-adjust, tapi juga struktur organisasinya, dan yang penting lagi juga kan SDM-nya. Mungkin bisa dimulai dari situ dulu. Pada waktu menjadi majority shareholder pasti ada saya perombakan. tanyakan, Anda mau apa sih gitu. Saya mau 40% direksi. Oke. 40%. Dari total 9, dia minta 4. Pasti boleh. Yang punya gitu kan. Tapi kemudian komisaris saya punya juga minta 3 atau sekian persen lah. Saya kira itu bukan sesuatu persoalannya, tapi justru pada waktu itu saya bilang kepada mereka, jumlah direksi, jumlah komisaris, regulasi udah ada aturannya, nggak usah dilawan gitu. Jadi kita ikutin aja. Tetapi yang paling penting kirim orang yang bisa melakukan transfer knowledge, yang bisa melakukan pembelajaran. Kita tahu bahwa KB Kukmin ini umurnya baru 19 tahun. Sementara Bukopin dari tahun 70 sudah eksis. Iya, makanya jadi komparasi 19 tahun asetnya 5.000 masih triliun. Ya? Iya, nah,
Ini kan berarti pembelajaran yang luar biasa karena kan behavior, kemudian culture-nya mereka udah memang beda. Nah, ini yang mereka justru interest ketika kita bilang kita mau belajar ke Anda, kita mau transformasi dengan ilmu Anda. Silakan berikan. Dan saya pikir nggak cuma direksi. Anda mesti harus punya tim di BOD -1, -2 gitu kan untuk melakukan transformasi. Tapi ada perubahan mendasar dari visi misi yang mungkin kan harus disatukan Iya, walaupun ada kesamaan dalam berbagai aspek, tapi kan ada perubahan kapal lah iya. istilahnya, tujuannya juga kemana. Penghargaan mereka terhadap visi dan misi nggak dirubah. Tetapi uraian terhadap visi dan misinya terhadap budaya kerja itu yang Nah, dirubah. itu yang penting. Itu yang Budaya dirubah. kerja dan Itu yang bukan dirubah. lagi budaya kerja, tapi bagaimana menciptakan karyawan yang sangat profesional Persis. dan harus berubah dan berbeda dari yang dulu. Ini mungkin tantangan yang terbesar bagi Anda sebagai Benar. seorang presidir. Pak Rifan, kita istirahat sebentar, tapi jangan kemana-mana. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Presiden Direktur dari Bank KB Bukopin, Rifan Ahmad Purwantono. Kita membahas kolaborasi Bukopin dengan KB Kukmin Bank, ini dari Korea Selatan, dan juga strategi menjadikan KB Bukopin sebagai bank global walaupun berbasis lokal di Indonesia. Dan ini kolaborasinya sebenarnya sudah sejak tahun 2018, tapi baru 1 tahun ya dikatakan menjadi mayoritas pemilik dari Bukopin yang sekarang namanya itu adalah KB Bukopin. Tapi kalau kita lihat ini yang penting itu adalah perubahan atau transformasi yang mau tidak mau harus dilakukan. Anda sendiri hampir 1 tahun jadi presidir, tapi sebelumnya sudah pernah jadi direktur di Bukopin, walaupun sempat diambil untuk menjadi direktur di KAI ya, Betul. tapi apa setelah mengikuti evolusi dari sejarah Bukopin ini sampai sekarang, transformasi termasuk di diri Anda sendiri dalam mengelola dan memimpin bank ini. Apa yang paling penting? Karena budaya mau tidak mau ya budaya Korea Selatan kita lihat jelas sekali sangat berbeda ya. Bersyukur ya bahwa saya pernah diminta Kementerian BUMN untuk menjadi direktur kereta api Indonesia yang paling singkat, 1 bulan 10 hari, tepatnya 8 Mei. Tapi di sisi lain ini tentu sifatnya seperti penugasan, karena pada waktu saya diminta jadi direktur utama, yang telepon pertama kali juga Pak Menteri, Pak Erik telepon saya, Pak Wamin juga telepon saya, bilang, Han, Anda atas nama saham pemerintah dan melakukan penugasan sebagai direktur utama. Ini kan penghargaan yang seperti penugasan saya sebelumnya, saya pasti nggak bisa nolak. Tidak bisa menolak ya. Dan di sisi lain, ya saya juga termasuk menggunakan suara sebagai penugasan dari BUMN. Di sisi lain, ini adalah, saya tidak menganggap ini sebagai, kalau ngomong tantangan, seakan-akan sebagai sebuah kesulitan ya. Tapi saya lebih bahwa sederhana saya melihat ini potensi untuk penyelamatan bank. Karena saya tahu 12 tahun sebelumnya juga saya di sini gitu. Dan ini juga pertimbangan Pak Menteri pada waktu itu. Dan waktu ditugaskan seperti ini dan kemudian yang saya lakukan pertama kali adalah bagaimana dengan komitmen pemegang saham. Dan saya langsung ke 2 pemegang saham. Dan pada waktu itu KB Kukmin maupun Boswa Corporindo. Boswa hanya ambil right, tapi nggak bisa jadi standby buyer kalau kita mau right issue. Sementara KB Kukmin, saya sebagai buyer, bahkan saya mau lebih dari jumlah ini. Ini kan kesempatan yang bagus. Lalu saya minta, saya harus bagaimana kalau saya menjadi pemimpinnya gitu. Mereka mengeluarkan beberapa perubahan-perubahan, termasuk tadi BOD, organisasi, perubahan bisnis, penyelamatan gitu. Lalu saya ambil program dari 100 hari dan seterusnya. Dan inilah tadi kan Mbak Desi ceritakan bahwa transformasi tidak hanya di dalam pekerjaan saya, tapi diri saya sendiri juga berubah. Bahwa yang saya rasakan pada waktu itu adalah saya mesti paham bagaimana pemerintah menghadapi bank yang mau tutup. Pasti nggak boleh. Dampaknya pandemi,
Bahkan saya bilang sampai ada infodemi gitu ya, yang negatif. Iya, Yang lebih bahaya itu bahaya kadang-kadang sekali, daripada karena dampaknya virusnya itu pasti, sendiri. pasti kayak kita tahu, nggak bisa satu bank, Iya. pasti akan berdampak ke bank lain. Jadi ini kayak penyelamatan ekonomi nasional. Yang kedua adalah bagaimana regulator menyikapinya. Ini kan penting. Karena saya butuh juga komitmen dari semuanya, termasuk regulator yang mau bantu. Dan regulator sangat helpful, OJK dalam hal ini. Yang ketiga juga saya minta dukungan pemegang saham. Tolong kalau saya melakukan kebijakan dan sebagainya, saya beritahu dulu sebelumnya dan jangan dibawa ke politisasi, dibawa ke hal-hal lain. Kemudian yang keempat yang paling penting adalah nasabah, maunya seperti apa. Waktu itu kan hampir semua nasabah narik buat video, protes, dan sebagainya. Ya pastilah ada kekhawatiran. Betul. Nah yang terakhir karyawan. Suara karyawan juga penting. Karena pada saat itu karyawan sempat kena pressure, nggak ada confident levelnya turun. Iya. Nah, Apakah saya akan kehilangan pekerjaan, apalagi dan zaman pandemi. kalau teman-teman yang di cabang funding, terutama pressure dari nasabah kan, ingin mengambil uangnya karena isu itu dianggap sebagai real gitu. Iya, dan ini adalah Bank Nasional, ada Betul. hadir di berapa 20 sekian provinsi kan? 25 provinsi, kita punya lebih dari 424 cabang dan tersebar di seluruh kota-kota. Artinya ini dampaknya memang jadi masif, jadi sistemik gitu ya. Nah, inilah proses pembelajaran bagaimana penanganan seperti ini, ketika bagaimana saya juga berkomunikasi baik dengan semua pihak, bahkan yang tidak kalah penting adalah waktu media. Saya terharu Mbak Desi cerita bahwa mungkin karena saya dulu di produk, saya pernah di consumer banking, makanya kalau bercerita tentang mitra semua media dulu saya, karena saya mulai adalah di product development dan di pemasaran juga gitu. Pada waktu itu saya mencoba berkomunikasi media, saya masih ingat 11 Pemret hadir. Ini luar biasa. Hadir pada waktu pertemuan saya minta, dan saya cuma menjelaskan keadaan sebenarnya Bukopin ini nggak ada masalah. Ya. Dan kita akan melakukan transformasi, recovery seperti ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini, dan kami juga on the track menyampaikan. Kuncinya memang transparansi dan akuntabilitas itu Persis. penting untuk mendapatkan trust ya dari Persis. media. Nah itu yang kita buktikan, Kejujuran. kita kejujuran, karena kita nggak akan membungkus, ini kita memang jelek, ya kan? Tapi kalau contoh, kondisi bank ini nggak mungkin kita disebut harus laba. Bagaimana bisa? How come kalau contohnya pandemi, rate-nya turun. Sementara RAS, rate-nya minta naik. Yield kita, NIM kita menjadi tergerus kan. Tapi ketika kita jelaskan, terus dan dipahami, dan kemudian saya tarik bahwa track saya sampai 2003 seperti apa, 2025 seperti apa. Dan jelas pembentukan seperti Korean Desk saya lakukan, kolaborasi saya lakukan. Nah dari pengalaman saya ini, yang paling penting adalah saya itu adaptif. Penting sekarang. Kondisi apapun, saya cepat adaptif, saya bisa melakukan kolaborasi, sehingga kita bisa melewati tapi budayanya juga harus budaya adaptif, budaya fleksibel, budaya profesional. Nah ini butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan semua, apalagi dengan adanya 4 orang dari pihak KB Kukminnya itu sendiri menempatkan komisaris di situ dan direksi bahkan direksi. Jadi kan berarti langsungnya. Nah ini bagaimana? Ya, di awal itu sebetulnya masalah budaya, culture ini belum dirasakan. Awal itu masalah bahasa dulu. Karena bahasa ini kita pakai bahasa apa? Sementara kalau mereka masuk langsung, saya minta translator semua. Artinya mereka kok kenapa nggak pakai bahasa Inggris, harus bahasa Korea. Sehingga meeting yang tadinya 1 jam jadi 2 jam, karena harus nunggu kan seperti itu. Dan pasti momennya jadi beda karena ada translator. Jadi nggak terlalu spontan. Kemudian kita sepakati, gimana kalau kita pakai bahasa Inggris? Adalah sebagai masa transisi. Anda belajar bahasa Indonesia, saya juga akan harus mengerti sedikit Korea, tapi bahasa Inggris kita bisa gunakan. Dan ternyata ini menjadi satu yang baik. Satu, karyawan Bukopin, confident level ke bahasa Inggris juga bagus. Korea, mereka tuh bisa bahasa Inggris, tapi confident level juga harus dinaikin. Nah, sehingga akhirnya kita sekarang udah lebih cair, bisa percaya. Semua suratnya juga separuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gitu. Mereka sudah bisa menyepakati itu. Nah, setelah bahasa selesai, baru culture. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang strict biasanya kalau orang Korea, mereka sangat ini ya. Luar biasa, mereka pekerja keras. Disiplin dan saya kira sebetulnya kita sendiri juga punya karakter yang sama. Jadi kalau kita siap
kita juga nggak Sabtu ketemu ya Minggu ketemu ya kita juga Tapi siap. tidak ada rasionalisasi, tidak ada PHK atau perubahan yang mendasar lah yang membuat biasa kan ada transformasi perubahan ketakutan orang resistensi atau merasa Ya. tidak. Jadi hebatnya tanpa lakukan itu. Bahkan ini yang menjadi tingkat kepercayaan diri kita, confidence juga naik, bahwa mereka tetap menggunakan karyawan, tidak ada langsung kemudian di sini harus Korea dan sebagainya. Tetapi untuk transformasi kemudian kita perlu dukungan lokal ya, artinya special hair day lokal. Mereka paham. Karena selain mereka juga akan belajar adaptif, kita juga harus ada transfer knowledge baik dari lokal maupun dari Korea. Iya, ini sangat penting karena kompetisi itu adalah di luar di sana. Jadi dalam itu betul-betul harus dibereskan ya. Harus siap kan. Harus siap dan apalagi ini kapalnya sekarang kapal baru, kapalnya kinclong. Kalau dulu masih bolong-bolong. Bolong-bolong kena ombak lagi. Dan kena ombak dan hampir mau karam, tapi sekarang dengan harus berlayar. Nah, lautannya ini ya menjadi tantangan. Kita istirahat sebentar Pak Rifan, tapi bagaimana untuk mewujudkan ya sebuah bank lokal, bank domestik bisa menjadi bank dengan taraf dan kualitas internasional. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio ada Presidir Bank KB Bukopin, Rifan Ahmad Purwantono. KB Kukmin Bank yang berasal dari Korea Selatan berkolaborasi dan memiliki Bank Bukopin, bank yang selama ini fokus kepada koperasi ya. Dan setelah hampir 1 tahun di bawah Presidir yang baru, kita mengharapkan ya tahun 2025 kalau tidak salah Pak Rifan punya target untuk bank ini bisa menjadi bank global ya. Tapi kalau sekarang ini bagaimana setelah hampir 1 tahun tadi kita sebut ada perubahan dari budaya, perubahan mungkin transformasi yang harus dilakukan. Apa tantangan terbesar untuk menuju 2025? Ada tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam transformasi yang kita siapkan. Kemarin lebih kepada bagaimana organisasi kita bentuk, bagaimana kemudian kita melakukan transfer knowledge, behavior culture kita rubah, baru secara angka akan terbukti ya, secara finansial akan terbukti. Dan ini memang udah kelihatan bagaimana bahwa di tengah krisis kita tetap fokus kepada namanya bad bank, karena POJK 11, 48 memungkinkan relaksasi, mau nggak mau adalah berpotensi, kan kita tidak bisa menghindar seperti itu. Tapi kan bagian dari solusinya. Dan ini juga bagi Kukmin itu adalah pembelajaran. Pasti yang namanya pandemi ada di Korea dan di negara lain dan di Indonesia berbeda. Dan tapi kita juga share di dalam steering committee, kita share masalah kita dengan langsung direct. Karena sekarang ini dengan Vicon kan kita bisa nggak terbatas tempat dan wilayah ya. Dan kemudian menggunakan pola-pola kerja yang mereka tanamkan di kita. Dan organisasi pun saya mix gitu ya, bagaimana kalau direksi 40%, di BOD minus bantu juga 30% boleh diisi oleh Korea. Sehingga adaptasinya cepat gitu. Kita nggak bisa cuman memberikan dia berubah, tapi mereka bagian dari pendampingan, bagian dari transfer knowledge yang secara praktek gitu ya. Dan kemudian berdampak bahwa mulailah muncul trust nasabah itu berasa sekali. Kita yang pernah ATM-nya mati, ya kan, tarikan luar Sekarang biasa. bagaimana trust itu? Nggak ada sama sekali yang namanya. Jumlah nasabah bisa dikatakan berapa? Ada peningkatan? Sekarang udah kembali lagi. Jadi hampir dulu yang keluar ini hampir sekarang 68%. Kemarin kita review 68% udah kembali lagi ke trust ya. Dan transaksional udah normal 100%. Dan mereka sudah dulu pakai bahasa mohon maaf ya, duit saya nyangkut gitu. Sekarang ya udah saya deposito, saya nabung, selesai. Karena nyangkut itu jadi negatif gitu. Karena mereka mencoba keluar, ya kita keluarkan, dan mereka masuk. Nah, artinya transformasi udah jalan. Trust, kemudian dari sisi bicara masalah bisnis proses juga kita rubah. Gitu. Kemudian ada yang menggunakan teknologi dari terapan mereka, scoring kita. Contoh misalkan UMKM. Dulu hampir kita dari manual menjadi otomatis gitu ya. Sekarang benar-benar scoring. Total digital. Jadi untuk performance appraisal dan lain sebagainya. Persis. Sudah, Dan bagaimana mempercepat. Karena ini di dalam
bisnis UMKM ini kita nggak menggunakan pola yang lama. Karena kenapa? Karena mapping dalam segmentasi kita udah tahu, pelakunya juga kita sudah bisa melakukan review ya dengan berbagai tools scoring yang kita buat, dan akhirnya kita bisa ngelihat bahwa proses dulu misalkan 1 bulan, sekarang nggak lebih dari 11 hari, 10 hari. Iya, tapi saya melihat begini, sekarang yang terjadi bukan saja karena pandemi ya, tapi kompetisi juga. Iya. Kita lihat ada beberapa bank global lah istilahnya, misalnya Deutsche Bank, kemudian ada Citibank. Itu kan sempat justru mengalami inilah mungkin mereka resizing dan lain sebagainya. Ini kompetisi perbankan ini belum lagi fintech dan juga teknologi yang mengubah, melakukan transformasi ya terhadap bagaimana bank itu dikelola. Ini kan yang sebenarnya yang harus dipikirkan ya. Tapi sebetulnya yang menarik ini Mbak Desi, sebetulnya ini bukan satu kendala. Saya mengalami pada waktu saya melakukan bagaimana mengembangkan teknologi yang dimiliki bank, bagaimana kita lihat bahwa ternyata industri perbankan sekarang dilawan oleh fintech. Bahkan dulu kita sempat kekhawatiran gitu, jangan-jangan fintech akan menghancurkan perbankan. Ternyata sekarang enggak, kolaborasi. Mereka adalah mungkin dari front end-nya, tapi back end-nya industri, lembaga intermediasi, yang benar tetap bank. Nah sekarang jadi channeling, kemudian channel dari baik pembiayaannya, channeling dari transaksi, acquiring pembayarannya. Dan akhirnya yang dirasakan sekarang adalah kolaborasi. Nah kemudian setiap bank sendiri ya harus benar-benar adaptif melihat kompetisi ini. Dan produknya kan juga harus jauh lebih menarik daripada kompetitor. Dinamis. Kalau dia nggak ngikutin nah, dinamis. Ini bagaimana Pak Rifan? Mereka salah satu yang saya share adalah masalah teknologi. Di industri perbankan dulu mengenal ada yang menggunakan IBM versi, kemudian ada yang menggunakan Temenos versi gitu. Ini nama yang beda-beda dari ini. Kemudian pada waktu mereka datang saya bilang, kita menggunakan apa? Kita lagi mengembangkan seperti ini. Kita mau open banking gitu kan. Kita mau supaya kalau kolaborasi dengan siapapun kita bisa gampang. Sebenarnya bilang, oh tenang. Kita punya namanya KB Platform. Waktu saya lihat KB Platform, wow. Sudah mulai 60 juta nasabah. Customer behavior, customer experience sudah bisa dapatkan. Jadi saya merasa yakin lagi, oh ini tinggal plug and play kali ya. Jadi tinggal copy paste. Iya benar, tinggal copy paste karena karakternya udah. Jadi kita nggak development lagi. Jadi KB Bank ini mereka platformnya itu sudah bisa dikatakan sangat-sangat digital based. Digital, dan salah satu syarat adalah pada waktu kita masuk menjadi bagian dari KBFG, kan ada consolidation. Ketika consolidation harus menggunakan sistem mereka. Sistem mereka tidak cuma sistem perbankan, tata kelola keuangan, integrasi. Karena ini bayangkan besarnya bahwa kan nanti yang akan mensupport tidak cuma KB Kukmin. Begitu modal ada KB Capital. Kita bisnis kartu ada KB kartu kredit. Dan seterusnya dan semuanya. Tapi strategi yang membuat nanti KB Bukopin ini yang berbeda dengan yang lain. Sekarang kan di Indonesia saja kan bank-bank yang plat merah itu kan cukup banyak ya. Dan mereka menguasai pasar yang lebih yang kuat dan nasabahnya juga besar. Ini apa kalau bisa dikatakan dalam strategi utamanya tuh? Jadi yang pertama tadi kita akan menyasar ke semua lini. Jadi kalau bicara maka kita tidak menyebut sebagai UMKM saja, tapi retail. Ya, retail. Ya, jadi retail itu adalah kooperasinya itu hanya ya di namanya saja nama sekarang. saja, iya betul. Jadi kalau bicara mortgage, bahkan di consumer loan, itu KPR dan lain sebagainya. Kita yang namanya orang kita one day service, 1 jam, 1 hour. Kita 1 jam bisa mengasih jawaban bila perlu gitu. Jadi kenapa? Karena ternyata aplikasi kita bisa gitu. Nah, ini kan ada poin-poin positif yang kita bisa pakai dalam industri bisnis retail, dari consumer, dari UMKM, dari microfinance, itu juga sama. Nah microfinance ini kebanyakan bisa direct, bisa partnership dengan tadi fintech. Yang sekarang ini fintech kan dia hanya nunggu katakanlah angel investor. Kalau ini nggak perlu lagi, Anda berpartner, supply chain-nya terbangun udah pasti gitu di bidang pertanian. Kayak kemarin saya ketemu Pak Sarul, Pak Menteri Pertanian, akhirnya kita bisa kembangkan ekosistem baru gitu. Dan waktu saya ajak Koreanya, saya bilang saya mau. Nah, inilah kemudian melihat bahwa potensi ini dibangun dengan kuat di
bisnis retail. Dan ini di seluruh Indonesia. Kalau kita Betul. lihat kan kalau Bukopin kan justru kuatnya kan di daerah dan daerah. harusnya demikian Betul. menjadi istilahnya untuk permodalan yang bukan saja UMKM tapi koperasi juga. Kooperasinya juga. Jangan sampai hilang Iya. ininya kan. Dan salah satu yang menarik KB Kukmin itu pada waktu kita bicara koperasi, dia langsung bilang saya mau koperasi. Agak surprise gitu loh. Karena sebagian kita kan kalau ke koperasi gitu kan. Padahal di sana melihat koperasi itu keren. Hanya mungkin tata kelolanya kita. Dan mereka sekarang ingin fokus ke koperasi pasar dengan menggunakan teknologi. Ya, dan infrastrukturnya sudah sampai ke sana. Sudah sampai ke sana. Sekarang mereka lagi user requirement. Jadi begini, untuk penerapan teknologi ke mereka ke sini nggak ada isu. Yang isu itu migrasi. Kan migrasi ini kan nggak boleh ganggu pelaksanaan yang sekarang ini. Nah, kita juga masih migrasi dari analog ke digital sampai sekarang. Masih susah. Kalau sebenarnya Mbak Desi, kalau kita lihat itu dulu lucu. Jadi dari analog ke otomasi dulu. Orang yang otomasi udah ngaku digital. Padahal belum digital, baru otomasi gitu. Padahal begitu digital ini lebih complicated lagi. Nah, sekarang ini yang otomasi ngaku digital, akhirnya harus bergeser ke digital kan. Nah, ditambah lagi yang namanya migrasi gitu. Dan ini tentu saja memerlukan waktu dan infrastrukturnya juga. Jadi kita break sebentar, tapi bisa dikatakan untuk IT-nya, bangun infrastruktur digital ini dari segi investasi itu bisa berapa persen dari? Nah, kalau bank lain kan butuh investasi. Kalau kita kan tidak perlu. Tinggal perlu. Copy paste itu sendiri. Betul, karena kita hanya menggunakan apa yang diharuskan diaplikasikan ke sini. Ya, yang investasi sudah dimiliki. barangkali membangun tadi migrasi dengan middleware, ya, dengan aplikasi yang sudah existing. Dan juga mungkin SDM-nya juga lebih banyak difokuskan untuk yang IT. Kita masih ada satu segmen lagi. Pak Rivan, pembicaranya sangat menarik. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan kembali. Terima kasih masih bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini saya ditemani Presidir dari Bank KB Bukopin Rifan Ahmad Purwantono. Yang Bank Bukopin ini dulu sempat ya bank yang bermasalah dengan pendanaan, tapi sekarang sudah dimiliki 67% oleh sebuah bank Korea. Salah satu bank terbesar, mungkin terbesar di Korea namanya Kukmin Bank. Asetnya sekarang 70 triliun, tapi ada ambisi untuk menjadi bank global. Tentu ini bukan saja perlu produk-produknya yang bersaing dan juga basis nasabahnya yang besar, tapi juga strategi yang sangat jitu Pak Rifan tadi. Dari segi strateginya itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat Korea ini sekarang naik daun ya. Yeah. Di mana-mana produknya itu sudah mulai mengalahi misalnya yang Jepang ya kita tidak perlu sebut ya brand-brandnya, tapi sudah familiar ya. Belum lagi ininya ya, pop musiknya dan lain sebagainya. Bagaimana ini bisa dijadikan aset ya, kolaborasi dengan sebuah negara yang namanya Korea Selatan ini membuat bank lokal itu betul-betul flavornya internasional. Jadi seperti yang kita ketahui gitu ya. Inilah menjadi materi yang sangat menarik pada waktu diskusi dengan KB Kukmin gitu, pada waktu itu. Industri konsumtif, bahkan sampai dengan hiburan, melirik Indonesia. Ya, kalau mungkin hiburan kan hanya tinggal tayang. Di sini banyak penggemar ini, band-band Korea kan. Persis, dari bermacam-macam bahwa kita sempat populer penggunaan satu brand ya. Nah pada waktu itu kemudian melihat potensi yang bagus, bahkan industri konsumtif, bahkan aparel, semua perusahaan Korea masuk. Belum kosmetik. Nah, dahsyat kosmetiknya ya. Kalau kita ke Korea tuh semua orang belanja kosmetik. Nah, ketika ini menarik masuk ke Indonesia, kemudian pertanyaannya adalah dari bank Korea yang ada siapa yang melayani? Ternyata nggak semua. Karena kenapa? Karena mereka betul-betul yang tidak melakukan kolaborasi antara head office, headquarter-nya dengan yang ada di sini. Sehingga mereka survive dengan hidup yang setahu saya bahwa ya mereka hanya kesamaan Korean, kesamaan bukan membangun ekosistem, bukan membangun supply chain.
Nah, yang kita tawarkan kemarin adalah membangun betul-betul supply chain yang sinergi antara headquarter dengan Indonesia, Indonesia dengan seluruh mitra-mitranya. Dan ini kalau sudah sukses, sampai dengan payroll karyawan pun akan masuk. Dan ini akan pembentukan, kalau saya anggap 2.500 perusahaan Korea masuk, dampaknya itu saya memprediksikan bisa melebihi aset kami. Bisa melebihi aset, oke. Yang saat ini 70. Jadi katakanlah kita bisa berkontribusi hampir 70 triliun. Iya. Dari apa? Dari keseluruhan bisnis Korean Desk ini. Jadi ini bukan Korean Desk-nya, tapi supply chain-nya membangunnya. Ya. Belum lagi kalau mereka membangun membership misalkan. Ya, kalau saya lihat kan bank sekarang, khususnya bank yang berhasil adalah yang memiliki ekosistem yang di luar finansialnya saja. Persis. Kan di situ ada macam-macamnya lah, Persis. ada retailnya, ada, jadi membuat sesuatu yang bisa betul-betul berekspansi kemana-mana. Betul. 2025 kira-kira bentuk dari KB Bukopin ini seperti apa nih Pak Ya. Rifan? Dengan kira-kira asetnya sebesar apa, jumlah nasabah, cakupan dan produknya, dan fokusnya kemana? Iya. 2021 adalah masa di mana kita mulai harus on the track dan semua selesai. Nggak ada bicara permasalahan bad bank Ya. tanpa bisnis proses, udah selesai semua. Sehingga pada waktu 2021, 2022 itu harus 2 kali lipat kecepatannya dari 2021. 2023 dengan platform teknologi yang sudah live harusnya 3 kali cepat daripada 2022. Sehingga 2004, 2005, even 3 terus tahapannya, duplikasinya kita hampir 5 kali. Artinya kita siap menjadi buku 4. Gitu. Dan ketika ada regulasi perubahan tentang modal yang distorkan, nggak ada isu lagi kan. Karena kenapa? Captive bisnisnya sudah terbangun dengan baik. Nah ini yang kita yakini, bahkan 5 tahun ini adalah masa yang sangat baik untuk menentukan bank ini menjadi bank global. Didukung dengan KBFG Group ya, bahwa mereka juga ketika masuknya KB Bukopin, masuknya KB yang lain dari 12 perusahaan dan anak perusahaannya, kemudian fokus ke Indonesia, berarti KB Asia ini juga akan besar. Iya. Ketika akan besar industri finansialnya, kan tidak hanya bank. Nanti bisa Pembiayaan terhadap perusahaan Korea di sini juga merupakan target market gitu. Sehingga mungkin IPO juga nanti suatu hari bisa ya red issue kembali, modal bisa ya. dikombinasi kan, kemudian obligasi dengan rating yang bagus juga sekarang laku gitu. Dan modal nggak hanya satu-satunya dari pusat, tapi kita bisa meng-create sendiri. Bisnis, transparansi bisnis sudah akan lebih terlihat karena marketnya, kita akan lihat bahwa marketnya dan betul-betul pelaku bisnis yang related dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, nah mengenai kebutuhan masyarakat Indonesia, apalagi sekarang kita masih pandemi COVID-19 dan juga masih dalam krisis ekonomi ini, bagaimana? Apa yang bisa dibantu oleh sebuah bank yang kira-kira jelas ya, likuiditas itu bukan masalah, tapi digunakan untuk apa sehingga membangun ekonomi real yang ada di Indonesia. Ini kan yang penting ya. Kenapa betul. Dari awal namanya Bukopin itu kan fokus ke koperasi, misalnya ke UMKM, karena memberikan akses modal supaya ada peningkatan dari segi ekonominya bagi masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan akses modal. Ini kan masih harus jalan. Apa kira-kira yang paling bisa? Saya masih teringat pada waktu isu kita disanggap sebagai bank asing. Pada waktu itu statement saya adalah kontribusi ke negara ini bukan dilihat dari kepemilikannya, tapi dilihat dari kontribusinya kepada pelaku ekonomi masyarakat Indonesia. Dan ini saya buktikan bahwa kita akan tetap fokus ke situ. Dan kemudian KB Kukmin Bank juga mensupport seperti ini. Nah, dari pengalaman kita, industri perbankan itu masih ketemu dengan antara yang orang yang bankable sama nggak bankable kan begitu. Dan selalu. Sementara bank sebagai intermediasi juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Parahnya belum semua mengedukasi. Bahkan ketika masuk ke bank, takut NPL soalnya. Betul, malah jadi problem kan begitu. Nah, terus kemudian kita nggak pernah mengedukasi terlebih dahulu. Nah, dari pengalaman kita sama juga kalau terjadi di fintech. Fintech itu sebetulnya behaviornya adalah transaksional dulu, saving dulu, baru loan kan. Tapi kemarin fintech langsung menuntut loan tanpa tahu behavior transaksionalnya. Iya. Nah, sementara
kalau kita mempunyai data ya, dan kemudian kita mengedukasi mereka bagaimana meng-create transaksi terlebih dahulu, bagaimana dia berinteraksi satu sama lain, apalagi kemudian masuk ekosistem yang kita miliki. Nah ini kan edukasi, sehingga mereka nggak perlu trade checking bisnisnya, trade checkingnya sudah ada dalam ekosistem kita. Nah bagaimana kita mengajarkan masyarakat pelaku ini untuk belajar mengerti ekosistem, apalagi sekarang kan dengan teknologi ini kan menjadikan ya transaksi udahlah pakai mobile banking, gitu, nggak perlu tunai-tunai lagi. Pada waktu secara tidak langsung pada waktu mereka mobile banking. Atau bahkan dengan digital money kan, Betul. tidak perlu lagi Mereka dengan bahkan cash. agak kaget. Ini maaf kadang-kadang karena behaviornya Mas Indonesia megang uang, antara uang bisnis dan uang pribadi nyampur kan. Nah itu kan behavior yang harus dirubah. Tapi ketika kita menggunakan teknologi dengan digital, transaksional tadi, e-money dan sebagainya, tiba-tiba direkap, omset Anda segini loh. Kok bisa? Ya Anda keluar masuk lewat rekening. Nah ini kan edukasi. Ketika keluar omsetnya, kapabilitas atau kapasitasnya bank bisa melakukan support kepada si pelaku bisnis ini kelihatan di sini. Iya, nanti ada khusus difokuskan untuk melakukan edukasi karena ini kan memerlukan SDM dan juga memerlukan pendampingan dan lain sebagainya yang di luar daripada hanya meminjamkan uang. Ya persis. Jadi di dalam organisasi kita itu ada yang namanya SME Center atau UMKM Center. Nah ini UMKM Center ini selain bisnis proses, mereka juga ada pola untuk melakukan edukasi. Kemudian juga akan mempotret ekosistem mana yang masih blank, yang harus dilakukan edukasi. Karena biasanya mereka begitu berpartner dengan yang baru, karena blank mereka nggak dapatkan pinjam. Sementara kalau nggak dapat pinjaman, mereka size-nya cuma segitu. Padahal pinjaman ini kan hanya untuk bagaimana antara account payable sama account receivable yang unmatched bisa dibiayai oleh bank kan begitu. Nah edukasi ini kan perlu diajarkan ke mereka, bukan sekedar punya anggunan dapat pinjaman, enggak. Bisnisnya Anda apa? Yuk kita bangun dalam ekosistem, kita ajari dengan ekosistem ini, cara payment, cara bayarnya, lalu oke, Anda akan mendapatkan fasilitas sekian. Lalu pertanyaan agunan ini kan bisa dibuat berbagai macam. Kalau kemudian supplier yang baru mau menggaranti, kan selesai sebetulnya kan. Nah, nanti dalam lambat laun, ini akan jadi top up. Kalau top up, size UMKM juga akan bagus, akan naik kelas banknya lah. juga akan bagus. Gitu. Iya, dan ini juga dampaknya terhadap ekonomi real, ekonomi juga akan sangat terasa ya, karena salah satu yang kenapa kita sempat krisis perbankan itu karena ini semuanya kan finansial ya. Persis. Moral hazardnya juga finansial, Persis. jadi antara keuangan dan kebutuhan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi itu tidak sejalan ya. Tapi ini kan perusahaan ini sekarang perusahaan asing atau Indonesia itu bagaimana ini dengan kepemilikan yang mayoritas ini bisa disebut perusahaan? Ya, tetap menjadi bank nasional. Enggak, tetap bank nasional. Bank nasional kan? Ya, karena mereka statementnya juga ini bukan bank Korea. Serius kan Bang? Ya, karena ini implikasinya kan juga. Karena ini bukan bank Korea, ini adalah bank nasional. Tapi akan kita siapkan jadi bank global. Bayangkan kita nggak perlu buka cabang di luar negeri. Di mana ada KB, sementara bank lain kan menyiapkan, kita cukup bisa berinteraksi dengan seluruh KB di jaringan internasional. Artinya kita sudah siap menjadi global. Jadi rasa nasionalismenya juga masih dibangun dengan baik. Oke, kembali tahun 2025 lagi nanti bentuk dari bank ini dan kira-kira mau dibawa kemananya, you're on the right path. Ya. Sekarang ini semua on track, tapi tantangan terbesar menuju ke sana apa? Kita akan menjadi bank buku 4 dan menjadi bank digital untuk bank digital. Business, ya. Dan siap berkompetisi. Siap. Dan memberikan nilai tambah kepada tentu saja Republik Indonesia ini. Harus. Karena ekosistem yang kita bangun adalah ekosistem pelaku ekonomi masyarakat Indonesia. Pak Arifan sanggup membahu ini semua tantangan dan tanggung jawab? Saya yakini sanggup. Kenapa? Karena ini proses yang berat sebetulnya masa kemarin. Masa yang akan datang justru akan lebih bagus. Karena masa kemarin di mana kita tahu betul-betul segmen apa sih yang berisiko, segmen apa yang bisa menopang ekonomi masyarakat. Segmen ini sudah kita ketahui. Dan kemudian tetap ada resikonya. Dan resiko ini tetap nggak mungkin akan ditinggalkan kehidupan kita. New normal akan kita lewatin. Kehidupan bertransaksi akan kita lewatin. Pertanian tetap harus, perdagangan tetap harus. Tapi bagaimana mengedukasi mereka menggunakan digital, dan digital sebagai bagian dari pendukung kehidupan mereka. Baik, ya ternyata pandemi COVID-19 ini juga selain membawa krisis, tapi juga membawa
kesempatan yang baru ya, dan kalau bisa diambil dengan cepat dan strategi yang baik, kita harapkan juga kita bisa mengatasi krisis ini ke depan dan keluar dengan lebih kuat lagi. Iya. Itu kira-kira ya Pak Rifan. Terima kasih Terima atas kasih. insight-nya. Sukses telah melakukan Amin. transformasi juga pada diri Anda sendiri. Banyak belajar. Banyak belajar ya. Iya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ya demikian insight kali ini. Anda juga jangan lupa dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Dan tentu saja jangan lupa 3M ya. 3. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita tambahkan hindari kerumunan. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.